Gendong kakak tua hinggap di jendela, bercanda mesra ditemani burung gereja. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Nah, untuk kali ini saya sudah berada di klinik kecantikan Nava Green Plus, tepatnya di Kota Baru, di depan gereja Kota Baru. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh dokter cantik ini, Dokter Intan ya, sebagai salah satu dokter kecantikan di klinik Nava Green Plus. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, semangat nggak dok? Semangat. Oh semangat ya, kok ragu-ragu tadi kayaknya. Semangat ya. Nah kali ini kita, nggak usah grogi dok. Oke. Nah kali ini kita akan ngobrol asik nih dengan dokter cantik ini ya. Kita akan ngobrol asik dengan tema rajin pakai skincare tapi nggak ada hasilnya. Nah ini dia nih pakarnya nih yang bisa menjawab pertanyaan dan tema itu tadi ya. Kita langsung saja ini dok nih. Oh iya sebelumnya kan kita mungkin Tribuners juga ada yang sudah menyimak ya podcast sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit ya. Nah, itu kan kemarin sudah disebutkan juga ya, dijelaskan dengan sangat detail ya kemarin ya. Ada 3 langkah itu ya dok ya. Apa aja dok kemarin itu dok? Saya juga agak lupa ini. Ya itu rajin membersihkan wajah, rajin membersihkan wajah, kemudian memakai pelembab, juga memakai sunscreen yang paling penting ya, karena kan untuk melindungi dari sinar matahari juga, yang memang harus kita biar kulitnya lebih sehat kan. Yes. Ya kalau kulit kita lebih sehat dan terawat kan pasti orang juga akan semakin percaya diri gitu ya. Auranya otomatis keluar ya. Keluar. Okay. Nggak harus putih kan ya dok ya? Karena cantik itu nggak harus putih kan. Kita kan asal udah bersih bilang ya. Nih, ya. Kan nggak harus putih. Apa kemarin kutilang ya? Terus tinggi langsing putih. Tidak harus seperti itu. Karena kan memang kita warna kulitnya memang kecoklatan ya untuk Asia. Dan yang penting sih terawat, bersih. Itu pasti akan lebih kelihatan auranya juga. Kan juga dari energi itu juga kan kita bisa melihatnya juga ya. Iya kemarin kita sudah mengedukasi Tribuners ya tentang kesehatan kulit, kemudian mengenal penyebab kulit yang rusak dan bagaimana penanganannya kan. Nah untuk kali ini nih dok, ini saya langsung mau tanya aja ini ya. Boleh. Karena kan di episode kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan kulit. Nah sebenarnya ini mungkin Tribuners juga banyak juga nih yang tanya. Mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya gimana sih caranya membedakan kulit yang sehat dan kulit yang tidak sehat? Nah ini nih topik yang bagus nih kayaknya ya. Iya soalnya kan kadang kita merasa, wah nggak apa-apa kok kulitku sehat. Iya. Padahal kalau dilihat dari kacamata dokter nih sebagai dokter kecantikan ya, enggak nih, ini nggak sehat ini. Nah itu gimana dok? Kita kan nggak cuman pengen tubuh sehat ya, tubuh sehat kan kelihatan dari luar ya, aktif, sehat, bugar gitu, fit gitu ya. Kita yang paling terlihat juga kulit, terutama kulit wajah karena kita kan selalu bertatap muka ya sama orang lain gitu. Yang paling dilihat kan pasti wajah dulu. Gimana sih kulit yang sehat itu? Pasti kulit yang sehat itu lebih kelihatan fresh, glowing, kemudian kenyal. Nah, kalau glowing itu kan pasti banyak sekarang kan banyak banget ya produk atau perawatan yang pengen biar nih kulitnya glowing nih, instan gitu glowing, ya. glowing itu apa toh? Apa Mbak coba glowing? Kalau menurut Mbak Ruri? Kalau saya ya dari kacamata saya nih ya, dari kacamata saya itu bersih. Jadi saking bersihnya, jadi terlihat mengkilap. Betul. Nah, salah apa benar dok? Oh benar ya. Betul. Jadi memang glowing itu kulitnya bersih, halus, permukaannya rata gitu ya. Jadi kalau misalnya terkena pantulan sinar tuh dia akan lebih glow, lebih bercahaya gitu ya. Kemudian fresh itu kan berarti dia seger ya, kulitnya nggak pucat gitu, nggak kuyu, nggak loyo seperti itu. Kemudian kalau kenyal itu kan kalau dipegang gitu dia kenyal, jadi nggak yang Mbak, beda kempes kayak gitu tuh loh ininya. Kulitnya kenyal gitu, lembab. Kayak bayi ya. Iya, kenyal, lembab gitu. Jadi nggak yang kering kayak gitu.
Nah itu ciri-ciri kulit yang sehat. Kemudian kalau ciri-ciri kulit yang tidak sehat berarti kan otomatis kebalikannya ya. Jadi dia tidak glowing, tidak fresh, tidak kenyal. Jadi kan bisa terlihat ya. Seperti misalnya kalau tidak glowing, tidak fresh, tidak kenyal itu berarti kayak kulitnya kering karena kan nggak lembab. Kulitnya kering, permukaannya nggak halus, kasar, Minyak juga termasuk ya, Dok ya. Kemudian dia gampang iritasi, gampang merah, gampang gatel, ngelupas, panas kayak gitu. Juga itu tanda kulit yang rusak dan juga yang kulit yang mudah berjerawat. Ya berarti kan kalau mudah berjerawat berarti kan dia kulitnya lagi tidak sehat juga kan. Oke, sorry, sebentar. Saya mau nanya dulu. Kalau yang tadi Dokter Intan bilang mudah jerawatan. Oke, kemudian kering. Nah, itu kalau faktor gen sebenarnya berpengaruh sekali tidak sih, Dok? Kalau gen ya memang bisa juga kan keturunan juga. Kemudian hormon juga. Kalau memang sudah tua kan lama-lama kulitnya juga kering juga karena kan lemaknya juga berkurang. Nah kemudian kalau jerawat juga misalnya pas hormon ya beda lagi kan Iya, bisa bedain kalau itu. hormon kan pasti kalau misalnya kita lagi datang bulan jerawat ya 1-2 wajar. Tapi kan kalau misalnya banyak nggak sembuh-sembuh kan berarti kulitnya lagi nggak sehat nih dia seperti itu. Oke, berarti kulit yang sehat itu kan pokoknya bersih ya. Ya, bersih. Tadi ya, Ya. harus menjaga tiga step tadi ya. Ya, membersihkan wajah, membersihkan, memakai pelembab, sama sunscreen. Oke, soalnya kan kadang ada juga nih, Dok, yang ini maksudnya pengalaman ya, teman-teman. Dia mungkin bawaannya, jadi kulit bawaannya itu sudah bersih. Jadi dia tuh nggak pernah pakai apapun. Jadi saking cueknya, terus tiba-tiba bahasa ininya tuh apa itu namanya ya? Enggak jerawatan juga tapi apa ya? Beruntus. Nah, yes. Beruntus itu gitu. kadang ya berarti juga dia memang lagi nggak sehat juga. Oh, itu efek karena hormon juga bisa sebenarnya. Juga. Macam-macam sih Karena Mbak. kita nggak membersihkan Bisa kulit wajah, juga. Iya. Oke, kemudian sebenarnya selain gen ya, faktor apa saja, Dok, yang bisa membuat kulit itu menjadi rusak? Faktornya banyak, ada beberapa faktor ya, dari faktor eksternal juga dari faktor internal. Faktor eksternal itu kayak misalnya kita terlalu banyak paparan dari sinar matahari. Kemudian blue light itu sinar matahari juga, tapi kan dari sinar buatan juga. Kemudian Apa aja, Dok, itu kalau sinar buatan itu, Dok? sinar buatan itu kayak lampu. Ini yang pada beberapa orang tuh yang ini meremehkan ya, kayak misalnya di dalam ruangan tapi dia nggak pakai sunscreen. Ya, padahal kita ada lampu, ada handphone, ada misalnya Monitor TV, ya, monitor, monitor ya komputer. itu kan juga blue light. Itu kan juga komponen sinar matahari. Berarti itu tetap berpengaruh ke Berpengaruh kulit kita. ke kulit. Iya, Nah, memang. Tribuners nih, mungkin teman-teman juga nggak ada Nggak. yang banyak yang belum tahu Iya, nih kalau memang, ternyata cahaya-cahaya dari lampu Iya, dari televisi itu juga berpengaruh pengaruh ke juga. kulit kita ya. Iya. Simak ya. Ini nanti penjelasan Dokter Intan kayak apa nih? Kemudian polusi, kemudian asap rokok, kemudian memakai produk yang tidak tepat, yang tidak sesuai, terlalu banyak eksfoliasi kulit seperti itu. Kemudian yang faktor internal kita juga bisa dari tadi hormonal, genetik juga faktor stres atau kurang tidur juga. Berarti itu juga internal pengaruh ya. Stres, Kayak kurang misalnya tidur. ya kalau misalnya Makanan juga ya pasti ya. bisa jadi. Oke, nah, kemudian ini, Dok. Apa sih saran dari dokter untuk Tribuners yang mungkin memiliki kulit yang rusak? Nah, itu gimana caranya? Cara simpelnya dulu aja nih, gimana nih? Ya kita harus tahu cari penyebabnya dulu. Misalnya nih, karena terlalu paparan sinar matahari, otomatis kita harus mencegahnya memakai sunscreen. Seperti kayak tadi ya, terlalu banyak paparan sinar matahari, tapi dia nggak mau pakai sunscreen, dia merasa baik-baik aja gitu. Awal-awal sih baik-baik aja mungkin, tapi kan efek lamanya ya, jangka panjangnya ya yang bisa merusak gitu. Karena kan dia juga bisa menembus ke lapisan kulit dalam juga. Nah, seperti itu. Ya harus memakai sunscreen. Kemudian memakai tadi kalau kita mau ngobatin yang sakit kan, kalau misalnya tubuh kan minum vitamin nih Iya, atau kita harus obat cari tahu dulu ya.
Nah, kita juga harus menutrisi kulit. Menutrisi kulit itu seperti apa? Yang memakai skincare yang tepat pakai, tepat guna. Jadi yang sesuai dengan kondisi kulit saat itu. Misalnya dia lagi rusaknya karena misalnya iritasi tadi ya, merah, ngelupas atau perih, seperti itu ya. Kita memakai produk yang untuk melembabkan dulu, mengurangi iritasinya dulu. Jangan terlalu banyak eksfoliasi seperti itu. Kemudian tadi misalnya karena sering cuci muka terlalu sering nih, kan ada tuh yang beberapa kan kita tidak diinikan juga sering. Oh berarti cuci muka itu terlalu paling nggak sering 2 itu? kali. Oh berarti disarankan? Paling nggak 2 cuma kali? 2 kali aja. Atau misalnya kotor banget ya 3 kali boleh. Karena kan jadi terlalu ekstra pembersihan juga gitu loh kelebihannya seperti itu. Kemudian yang efek-efek misalnya kayak pakai scrub tiap hari atau apa yang terlalu mengeksfoliasi kulit ya kita dihindarin dulu seperti itu. Oke, Ya. kemudian saya mau nanya Dan- dulu yang tadi tentang apa sunscreen. Nah, sunscreen itu sebenarnya baiknya itu penggunaannya seperti apa sih, Dok? Sunscreen itu Apakah bisa berulang-ulang dalam satu hari itu? Bisa. Kemudian apakah bisa misalnya nih kita pagi pakai ya, siang pakai. Nah, kalau misalnya kita bermake up, apakah make up itu harus dibersihkan dulu atau bisa langsung di misal make upnya tebel banget lah ya. Bisa pakai ditumpuk langsung misalnya kayak BB cushion atau apa, biasanya kan kalau pada pakai seperti itu kan udah ada BB cushion gitu kan, ada SPF-nya juga, itu bisa langsung di-apply lagi. Tapi kalau misalnya memang tidak pakai make up, itu bisa dibersihin dulu misalnya pakai toner, kemudian di-apply lagi sunscreen-nya. Memang penggunaan saya harus diulang lebih baik. berapa jam sekali, Dok, baiknya? 3-4 jam boleh, misalnya habis muslim gitu ya, habis sholat habis sholat. zuhur, asar gitu, di-apply lagi itu lebih bagus. Kebanyakan pada lupa nge-apply lagi. Itu berarti di dalam ruangan ataupun Ya walaupun di dalam ruangan diulang lagi, karena Harus misalnya diulang? kita nih, misalnya kayak kita nih di deket jendela kan, ada jendelanya Yes, ya itu tetap kena, karena kan memang dia bisa nembus kaca. Oke, Orang belum lampu masak nih ya. juga lampu, misal monitor sering gitu, main handphone terus itu juga pengaruh. Jadi emang harus pakai sunscreen. Iya. Siang aja ya. Sore juga. Oh, sore juga. Jam berapa, Dok, ini maksudnya maksimal? Misalnya, habis asar itu kan juga masih ada panas kan? Tetap harus dipakai Berarti bisa sunscreen. 3 sampai 4 jam sekali. Bisa, Itu boleh. nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, berarti nanti itu nanti kan nggak jauh-jauh dari skincare ya. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin memiliki apa ya, kulit yang mungkin belum sehat, kadang kan mereka juga ingin dengan cara instan. Nah, mungkin nanti dokter bisa sedikit nih mengedukasi teman-teman nih, sebenarnya ini skincare apa atau yang bagaimana sih yang baik untuk mengobati kulit wajah yang tergolong rusak. Nah, ini nih PR-nya dokter ini. Harus terus skincare apa yang bagus, kemudian kandungannya harus yang seperti apa. Nah, itu nanti. Iya, nanti ya. Oke. Ini kita hold dulu ya. Ini Oke. teman-teman nanti jangan kemana-mana, tetap di podcast Tribun Jogja. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Priska Ruri dan masih bersama Dokter Intan yang cantik jelita. Lebay. Lo bener kan? Nah, ini di segmen kali ini tadi saya sudah bahas tentang skincare ya. Skincare yang baik untuk memperbaiki kulit yang rusak. Ya. Iya, nah ini sebelum ke sana ya, Dok ya. Kita kan mungkin Tribuners juga banyak nih udah yang merasa kulitnya agak nggak benar nih kulit. Tapi kadang mereka memakai skincare. Nah, itu sudah dilakukan. Dan itu banyak juga yang ternyata aku udah pakai skincare lama nih. Udah pakai banyak nih berlapis-lapis, tapi kok nggak ada hasilnya. Ya. Nah, mungkin banyak. Saya yakin nih banyak juga. Nah, itu kenapa, Dok? Ya, pertama mungkin bukan tidak ada hasilnya, tapi belum ada hasilnya gitu ya. Karena banyak faktor juga, karena memang semua kan butuh proses ya, nggak bisa instan. Tidak ada yang skincare tuh yang bisa instan menyehatkan, membersihkan semua atau menyehatkan kulit semua gitu ya.
perlu proses masing-masing. Misal nih kayak misalnya ada pasien nih, si kulit A itu kulitnya baik sebenarnya. Dia pengen yang pakai pencerah kan, krim pencerah yang pengen biar cerah, biar bersih gitu. Nah yang si B ini dia kulitnya jerawat. Tapi dia pengen kayak yang pakai yang punyanya si A karena dia melihat hasilnya kok bagus nih. Padahal dia nggak ngerasa kok jerawat. Ya otomatis kan nggak ada hasilnya yang di dia karena kan memang bertolak belakang ya kan kita harus ngobatin jerawatnya dulu. Kadang seperti itu. Kasusnya beda ya? Ya, jadi kadang kasusnya beda. Jadi hasil yang didapat juga akan beda. Seperti itu juga. Kan makanya perlu konsultasi dengan dokter juga kan kalau seperti itu pemakaian produknya skincare yang sesuai dengan kulitnya biar ada hasilnya juga. Dan kemudian kalau misalnya yang pasien berjerawat misalnya, dia memakai produk dan sebagainya, tiba-tiba pas kontrol gitu atau udah baru berapa minggu dia merasa kok nggak ini nih. Atau malah ini nggak ada perubahan. Belum ada perubahan atau malah muncul jerawat gitu bisa jadi ya, Dok, bisa ya? jadi. Tapi kan tidak semua proses itu kan nggak bisa instan, memang perlu butuh waktu kan. Nggak ada malah menakutkan juga ya kalau instan tiba-tiba bisa ini semua mesti pakai sesuatu lah. Nah, itu gitu dia. Ya. Nah, soalnya kan banyak yang tergiur biasanya promo kan. Iya betul seperti itu. Jadi emang kita perlu melihat hasil masing-masing juga. Jadi tidak bisa disamaratakan semua kalau mau proses yang hasil yang bagus gitu juga. Seperti itu. Oke, berarti misalnya nih pakai produk yang sama nih. Saya pakai, Dokter Intan pakai. Belum tentu hasilnya sama kan? Ya? Iya dong. Oke, nah penyebab selain itu apa, Dok? Penyebab selain itu nggak ada hasilnya. Misal dia tidak rutin pakai produknya. Kalau enggak dia misalnya jerawatan, udah pakai produk jerawat, tapi dia misalnya pakai foundation jarang ngebersihin wajah tadi, jarang membersihkan wajah, udahlah capek tidur, ya kan nggak ada hasilnya juga, rugi juga dong, dia udah pakai produk apa-apa tapi nggak mau ngebersihin wajah juga, sama aja kan, berarti kan nggak ada hasilnya juga, nanti yang disalahin yang produknya, iya, produknya. Padahal dia juga kesalahan juga, dia ya, kan pemicunya juga ada seperti itu. Atau misalnya kasus flek misalnya ya, udah pakai nih. Kayak saya kena nih, saya kesindir Dok. Ya, yang tebal gitu ya, udah tahu penyebabnya misalnya matahari dan sebagainya. Kenapa kok dia kadang ada yang ngeluh kok fleknya nggak berkurang, nggak hilang. Padahal dia ditanya nggak pernah pakai sunscreen. Ya, seperti itu. Jadi semuanya itu kita saling mendukung ya, antara produk juga diri kita sendiri tuh harus merawatnya gimana, itu harus tahu. Iya kan? Iya. Makanya ini kayak saya nih. Ini saya tadi tersungging ini tadi saya. Aduh, ini flek nih. Saya ini pakai sunscreen enggak? Udah sunscreen setiap hari. Iya. Atau mungkin karena faktor gen itu bisa berpengaruh ya, Dok, iya, ya? kalau faktor kulit memang agak susah. Paling enggak kan memakai sunscreen untuk melindungi ya, untuk mencegah ya, biar enggak nambah berat gitu. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya nih kalau kayak kasus saya nih, kayak flek kemudian muncul kerutan ya karena faktor itu tadi ya. Nah, itu kan banyak sekali ya sekarang produk skincare yang menawarkan anti kerutan. Nah, itu tuh sebenarnya gimana? Itu apakah berpengaruh atau tidak? Ya pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh ke kulit kan? Iya. Ya memang dikhususkan untuk itu, mempengaruhi untuk merangsang kolagen. Tanpa perawatan? Ya. Maksudnya tanpa tindakan gitu bisa? Membantu iya. Tapi kalau misalnya lebih maksimal lagi dengan perawatan itu lebih bagus. Dan tadi juga diimbangi dengan pemakaian apa yang bisa menyebabkan aging gitu kan? Matahari juga. Yes. Nah, tabir suryanya gimana? Sunscreen-nya pakai enggak? Gitu. Soalnya kan kadang kan ini tergiur nih banyak banget produk yang mungkin lagi viral ya, katanya dia menjanjikan menghilangkan kerutan halus. Nah, ganti. Terus abis itu ada yang viral lagi, ganti lagi. Nah, kalau kasus-kasus kayak gitu sebenarnya dianjurkan nggak sih, Dok? Kalau saya sih sebagai dokter ya. Kalau sudah cocok dengan satu produk, sebaiknya sih tidak gonta-ganti.
Ya, karena kan kita kan juga kulit itu butuh proses juga, proses untuk penyesuaian. Misalnya nih udah biasa nih pakai produk ini, kemudian udah nyaman, kulitnya udah nyaman nih, udah tahu nih, oh aku dikasih ini gitu kan kulitnya. Kemudian pakai produk lain coba yang nggak tahu nih isinya apa. Nanti si kulit juga butuh penyesuaian lagi kan, butuh penyesuaian. Oh ini dikasih apa lagi nih aku nih si kulit. Ya kan dia butuh proses lagi ya kalau cocok kalau enggak. Dan sebaiknya sih cari produk yang ada dalam pengawasan dokter. Kemudian dilihat dulu pabriknya tersertifikasi atau enggak, produk-produknya BPOM juga atau enggak, seperti itu. Dan yang paling enak sih konsultasi ya dengan dokter, apalagi dengan banyak produk-produk baru kan sekarang takutnya banyak kan kenapa-napa. Iya. Kalau misalnya ada dokter kan bisa konsultasi, ini mau diganti ini boleh nggak seperti itu. Itu lebih enak seperti itu. Kalau yang tadi Dok kembali ke penyesuaian. Nah itu untuk penyesuaian dari skincare mungkin dia mau ganti itu ada jedanya nggak sih? Harus berapa lama atau bisa langsung? Tergantung kulitnya masing-masing. Kalau kulitnya terlalu sensitif, iya. Kalau kulitnya sensitif memang dia butuh proses dan tidak mesti bagus juga hasilnya. Tapi ada juga yang enggak, yang cepat, misalnya penyesuaiannya bagus ya baik-baik aja. Kira-kira berapa lama Dok? Oh nggak bisa di ini kan ya. Bisa ya? Seminggu gitu bisa ya? Soalnya kan kalau kayak itu ya, apa namanya, make up artis itu loh. Kalau nggak tahu ya, ini ke beberapa perias manten itu loh Dok. Itu kan biasanya kalau mau mereka kan suruh stop dulu kan, 1 atau 2 minggu. Nah itu sebenarnya efeknya gimana Dok? Kalau apakah benar skincare itu berpengaruh ke kulit kita ketika mau di make up gitu apa ya? Gimana ya? Kalau saya sih dulu soalnya pengalaman pribadi nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah, saya nggak berhenti 1 minggu, 2 minggu itu juga nggak masalah. Langsung gitu ya? Oke, berarti tergantung skincare-nya ya. Masalahnya misalnya kulitnya lagi berjerawat nih, belum stabil, dia berhenti produk untuk nutrisi kulitnya, otomatis bisa aja dia muncul lagi pas mau di make upin, kan juga kurang bagus kan hasilnya jadinya, seperti itu sih. Nah Dok, kalau tadi kan sudah teman-teman mungkin banyak juga yang sudah dia ganti-ganti skincare, tapi tetap belum ada hasilnya. Nah itu kenapa Dok? Penyebabnya itu? Ya banyak sih orang-orang yang datang ya kok udah pakai ini itu dan sebagainya kok kulitnya kayak gini itu. Bisa aja karena skin barrier-nya rusak. Skin barrier kulit kita kan punya skin barrier nih. Skin barrier itu istilahnya kayak tamengnya kulit kita, benteng gitu ya, benteng perisai kulit kita. Dia ada di lapisan kulit paling atas, di lapisan epidermis, di stratum corneum, yaitu skin barrier-nya ada di situ. Lah, dia terdiri dari ceramide, fatty acid dan kolesterol. Nah, karena skin barrier ini berfungsi sebagai benteng, ya, benteng pelindung. Jadi dia memproteksi kulit kita, juga menghidrasi kulit kita. Jadi menjaga kelembapan menjaga kelembapan. Kayak tadi kan kulit yang sehat kan dia lembab kan, kenyal kan lembab, nggak kering kan. Yes. Ya, jadi skin barrier itu fungsinya seperti itu. Memproteksi itu kita dari paparan sinar UV, kemudian mikroorganisme kulit seperti bakteri, virus, jamur, gitu, polutan. Kemudian menghidrasi kulit tadi, mengatur kelembapan kulit wajah. Ya, jadi biar nggak kering. Karena kan semakin usia juga kita semakin tua, kan kita lipidnya kurang, jadinya kan kulitnya kering. Jadi skin perlu pelembab makanya. Ya, seperti itu. Sebenarnya pelembab dan UV dan membersihkan secara rutin. Ya, itu kuncinya itu ya. Betul. Dan kalau untuk skin barrier tadi Dok, sebenarnya apa sih? Apa saja penyebab skin barrier rusak itu? Ya, kayak tadi Mbak, kayak kulit yang rusak tadi, faktor penyebabnya hampir sama. Jadi paparan sinar UV juga, kemudian penggunaan produk yang nggak tepat, kemudian terlalu banyak eksfoliasi yang merusak kulit, misalnya bikin merah, perih, melupas, nah seperti itu.
kemudian memakai produk yang pH-nya tidak sesuai dengan kulit, kan kita harus juga jaga pH kulit kan, pH seimbang biar tidak terlalu gampang kena paparan luar seperti itu. Itu yang eksternal ya, yang internal tadi. Ya dari Tidur, kurang tidur. Tidur itu bagus ini loh Mbak, 8 jam sehari gitu kan. Karena kulit kita itu kalau malam kan dia beregenerasinya kerjanya di malam nih. Karena udah capek nih kan seharian diajak kemana-mana, dipakein apa-apa. Dia tidur malam itu dia kerja sebenarnya. Makanya rajin-rajin pakai krim malam karena kan dia kerjanya pas bagus di malam. Nah ini Tribuners nih yang masih suka begadang, tolong dicatat ya. Iya. Mau kulit sehat, tidur 8 jam sehari sesuai anjuran Dokter Intan. Ya, itu sebenarnya harus salah satu kunci ya? Ya, pola tidur yang bagus, makanan juga, minum air putih yang banyak juga. Kemudian memakai tadi pelembab yang sesuai. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang penyebab skin barrier rusak ya. Nah, gimana sih caranya menjaga skin barrier ini agar tidak rusak? Atau mungkin yang sudah bagus, cara untuk mempertahankannya? Jangan kemana-mana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Halo Tribuners, masih bersama saya Priska Ruri di podcast Tribun Jogja, masih bersama Nava Green Plus, dan saya juga masih bersama Dokter Intan yang cantik jelita. Jangan bosan ya. Iya, jangan bosan ya. Oke, ini kayaknya sebelum memulai sesi terakhir ini Dok, ini saya kayaknya mau apa nih? Nah, mau icip-icip dulu ini kopi original ya, es kopi susu dari Petit Paris Boulangerie. Bener nggak Dok ini ngomongin Dok? Betul. Bener ya? Betul aja. Betul aja. Betul. Ya? Nah ini yang apa? Perawatan di Nava Green Plus. Sambil menunggu bisa ini kafenya tepat berada di sebelah klinik Nava Green Plus. Persis. Saya coba ya Dok. Boleh. Dokter ngopi juga kan? Ngopi. Oke. Mantap kopinya. Mantap ya. Ini sudah ada croissant juga, tapi nanti saya makannya ya. Oke, aku icip dulu ya. Iya mantap ya. Aduh, susah. Croissant. Ini kayaknya menggoda sekali tapi nanti aja. Nanti takutnya Tribuners ada yang kepengen. Ya. Justru ya malah kepengen malah langsung kesini aja. Enggak usah. Harus perawatan juga boleh. Enggak usah malu-malu. Boleh routing aja ya. Iya. Boleh. Mau sekalian perawatan juga boleh. Iya, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Oke, perawatan di Nava Green Plus. Ya. Dijamin tempatnya kan. Lihat. Kelihatan kan tempatnya sangat estetik, nyaman, luas, enak. Pokoknya enak ya, Dok ya. Apalagi dokternya Dokter Intan. Aduh. Nanti mau nanya-nanya tentang ini tadi nih, skin barrier yang rusak, kemudian bagaimana menjaga skin barrier yang baik agar tidak rusak, atau mungkin yang sudah bagus, bagaimana cara mempertahankannya. Nah, langsung aja, gimana Dok? Boleh. Biar tadi skin barrier biar nggak rusak ya. Yes. Kita pasti harus menghidrasi kulit tadi, karena skin barrier tadi kan kalau rusak kan bikin kulit kering kan. Jadi makanya kita harus menghidrasi kulit biar kulitnya lembab. Nah juga tadi memakai pH yang balance, kemudian mengurangi eksfoliasi kulit, kemudian rajin memakai sunscreen karena untuk melindungi dari paparan sinar UV yang menyebabkan juga skin barrier juga rusak. Nah, kemudian karena kalau yang sudah rusak berarti kan kita perlu ngobatin nih. Yes. Ya, ngobatin terus ya. Jadi ngobatin, ngasih vitamin lah ya. Nah, caranya kalau biar skin barrier kita sehat itu kita kulit sehat itu kan perlu skin barrier yang sehat juga. Ya, kulit sehat itu kan perlu skin barrier yang sehat. Skin barrier itu tiap orang beda-beda ya Dok ya? Maksudnya yang dibutuhkan kan? Ya. Mungkin ada yang tipe kering atau tipe berminyak. Kalau itu kalau kan kulit sehat semuanya, semuanya kulit sehat kan perlu skin barrier yang sehat kan, itu emang satunya tadi kan caranya. Kalau biar tadi apa kita faktor-faktornya luar kan biar nggak terpapar kan, ya. Skin barrier itu kan pelindung, berarti kan untuk melindungi kulit kita dari semua paparan semuanya, dari mikroorganisme, paparan UV, dan polutan dan sebagainya tadi.
Nah, untuk menjaga skin barrier yang sehat, karena untuk kulit yang sehat kita perlu skin microbiome-nya juga sehat. Nah, skin microbiome itu apa? Skin microbiome itu kumpulan mikroorganisme yang ada di permukaan kulit. Ya, udah. Nah, jadi kulit kita ini berarti sebenarnya memang ada mikroorganisme, ada bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat, kan? Ya. Kemudian, nah kalau kita harus menjaga juga kestabilan kumpulan tadi. Antara baik dan jahat itu harus seimbang. Kalau yang baiknya banyak kan kulitnya sehat. Kalau yang bakteri jahatnya banyak berarti kan kulitnya kita nggak sehat. Ya, seperti ya udah ya. Nah, tadi karena skin mikrobiomnya rusak misalnya ya, kan skin barrier juga rusak kan. Jadi gampang mengalami peradangan, gampang kulitnya gampang iritasi, gampang muncul jerawat dan sampai memperlihatkan ini tanda-tanda aging. Ya, seperti itu. Nah, untuk menjaga skin mikrobiom tadi bagus, sehat, seimbang. Nah, kita memerlukan namanya prebiotik dan probiotik. Sudah pernah dengar? Taunya yang buat ya, seperti itu. Ternyata bukan cuma butuh ya. Butuh ya. Jadi ternyata nggak usus aja yang perlu, kayak misalnya, maaf nih boleh nyebut apa? Nggak boleh ya. Gitu kan, kita juga butuh nih sebenarnya, bagus kan untuk memperlancar ya saluran pencernaan juga. Nah, kita di wajah juga butuh nih vitamin kayak gitu. Namanya prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan yang untuk menyediakan makanan bagi bakteri baiknya. Jadi dia juga butuh makanan. Jadi nggak cuma diemin aja, nggak suruh puasa. Ya, berarti selain dari dalam juga, itu dari luar juga harus ya. Jadi prebiotik itu kan makanannya bagi bakteri baik dan dia juga mempertahankan menghala pembentukan bakteri yang berlebih. Bakteri jahat yang berlebih, ya fungsinya itu. Contohnya seimbang itu tadi ya, semuanya harus seimbang. Contohnya oligofruktosakarida. Jadi dia sumber nutrisi bagi bakteri baik, seperti itu. Jadi kulit kita akan lebih bagus dan bisa menghalau dari bakteri jahat tadi. Nah, kemudian probiotik. Probiotik itu adalah si bakteri baiknya tadi. Ya, kita kan perlu yang tadi ya, minuman itu tadi kan untuk menambah bakteri baik. Nah, si probiotik ini bakteri baiknya. Jadi kita juga ada di situ probiotik untuk menambah bakteri baik di kulit wajah. Ya, dia ini bisa meningkatkan kekebalan kulit, juga mengurangi peradangan. Jadi kulit kita semakin sehat, semakin bagus, sehingga melindungi kulit juga dari iritasi. Ya, kulit seperti itu. Kuat ya. Iya, betul. Nah, di ini contohnya itu Bifidobacterium lisat, itu contoh bakteri baiknya yang untuk di kulit. Nah, di Navagreen Plus nih ada nih. Iya, makanya kan mungkin kita kan masih awam ya sama istilah-istilah seperti itu. Ya. Apa sih, ada nggak sih satu paket atau apa yang bisa buat tadi itu melindungi? Ya, jadi pakai ini salah satunya ya. Bukan. Ada mana? Oh, nggak ada. Ini bukan, Dok. Bukan, ini nih. Okay. Skin Biome. Ya. Ini namanya ya Skin Biome. Oke. Ini ya. Nah, ini dia makanan yang kandungannya sudah disebutkan Dokter Intan tadi. Banyak banget tadi ya. Ini isinya probiotik dan prebiotik. Jadi kayak tadi buat saluran pencernaan. Nah, ini buat kulit wajah. Seperti itu. Probiotik moringa ya. Ya, betul. Ini isinya ada bakteri baiknya. Nah, ini sebelum pakai ini, Dok, sebelum pakai ini, apakah kita perlu tahu skin barrier kita itu rusak atau tidak? Ya. Atau tanpa kita harus analisis dulu nih, harus nggak perlu tahu dulu, asal pakai ini gitu bisa? Sebenarnya bisa aja, karena kan dia vitamin kulit juga kan. Iya. Oh, berarti ini vitamin ya? Ya vitamin kulit ya. Kan ya kan dia isinya bakteri baik, vitamin. Jadi istilahnya kayak gitulah. Kalau misalnya kulit kita sudah terasa rusak nih, kayak misalnya
gampang iritasi, itu kayak tadi gampang merah, perih, ngelupas, gatel, itu mudah berjerawat yang nggak sembuh-sembuh. Berarti kan bisa jadi dia bakteri jahatnya lebih banyak kan? Iya kan, kalau bakterinya seimbang kan dia nggak akan seperti itu. Kalau misalnya jerawatnya banyak kan otomatis bakteri jahatnya lebih banyak ya di situ. Ya kan? Berarti ini Jadi, untuk semua segala jenis kulit. Iya, Kalau untuk usia Dok, nggak apa-apa. minimal Boleh. usia dewasa gitu Iya, bisa? boleh, bisa, Usia dewasa 13 tahun gitu Boleh. sudah bisa pakai? boleh, nggak apa-apa. Berarti ini bukan obat ya, tapi lebih ke vitamin. Iya, kayak Vitamin ya, untuk memperbaiki skin barrier. iya betul. Biar skin barrier, kalau skin barrier sehat, Skin biar sehat, otomatis kulit jadi sehat, Sehat juga, Nah, ya itu. glowing itu Ya, tadi ya. ya. Intinya tuh semuanya tuh ke glowing Iya. itu tadi. Glowing. Jadi kalau misalnya apa namanya keseimbangan bakteri kulitnya bagus, otomatis kan skin barrier-nya juga bagus. Ya, otomatis dia kan kulitnya lebih sehat dong, lebih lembab, lebih kenyal, lebih fresh. Dan ini fungsinya tadi untuk menjaga keseimbangan bakteri tadi. Jadi biar nggak gampang rusak skin barrier-nya dan skin microbiome-nya. Iya, soalnya kan kalau ketika kulit kita rusak kan kadang kita jadi takut ya mau pakai apa aja gitu ya. Mau pakai ini takut, pakai itu takut. takut. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter dulu. Iya, Nah, betul. kalau ini skin biome ini kita harus kalau misalnya mau pakai ini harus konsultasi ke dokter dulu nggak? Kalau mau Atau bisa langsung aplikasikan? Kalau mau konsultasi dulu lebih bagus. Kan kita sesuaikan dulu juga. Kalau misalnya nih kulitnya benar-benar iritasi banget yang memang perlu obat yang memang untuk iritasi dulu. Nah, itu juga harus konsultasi dulu. Tapi kalau kulitnya baik-baik aja, misal mau langsung pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik konsultasi dulu. Itu aja. Oke, ini dipakainya Kalau Ketika apa, dipakainya bisa sebelum krim, pagi, malam boleh. Saya pagi malam. setelah membersihkan wajah ya? Iya, setelah membersihkan wajah itu kan urutannya dia toh kayak misal water dulu, sabun cuci muka, toner. Pakai toner nggak? Pakai? Pakai Pakai. ya. Setelah pakai toner, baru pakai ini. Pakai toner dulu baru pakai ini. Oke, kalau yang nggak biasa pakai toner Dok, langsung pakai ini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih pakai toner. Kalau nggak karena pas ini- kulitnya nggak kering banget lah ya pakai ini boleh. Oke, berarti ini untuk menjaga kelembapan juga Iya ya? betul. Nah nih Tribuners nih. Nih skin biome, jadi ini bukan obat, tapi ini lebih ke vitamin untuk kulit wajah. Untuk segala jenis kulit ya, Ya, untuk segala jenis kulit dan untuk semua usia. Ini bisa langsung datang ke Nava Green Plus buat beli skin biome. Yeay. Ya Dok? Ya, Nah, bener kan betul. saya? Ya. Oke. Udah nyoba belum Mbak? Udah. Udah. Tapi ya itu tadi kayak kebanyakan nggak konsisten. Oh. Ya itu dia, ini pagi sama malam ya. Malam, saya pakai pagi malam. Pagi malam dipakai setelah toner ya. Oke, nanti coba deh saya rutinkan lagi. Iya. Oke, itu tadi sedikit cerita. Atau mungkin ada yang mau ditambahin Dok ke Udah sih. teman-teman yang masih penasaran sama skin barrier itu tadi. Ya pertama sih harus ini ya memperhatikan kulit juga, kemudian tadi rajin membersihkan wajah, jangan lupa kalau memakai make up atau foundation atau apapun jangan lupa dibersihin dulu, jangan langsung tidur. Itu kuncinya ya. Dibersihkan wajah, kemudian jangan terlalu tadi eksfoliasi terlalu berlebih, jangan lupa memakai sunscreen. Jangan lupa pakai Iya, sunscreen. Dan jangan lupa pakai pakai skin biome. skin biome. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ini Ya. ngobrolnya ini sore ini semoga bermanfaat buat teman-teman Tribuner semua. Ya, Dan sekarang saya mau makan Royso. croissantnya dulu ya. Semoga obrolan kita sore ini bermanfaat buat Tribuners yang masih galau memutuskan kita baiknya pakai skincare apa sih. Kemudian kulit saya itu sehat atau enggak sih. Nah itu tadi sudah dijawab dan dijelaskan dengan detail oleh Dokter Intan. Kalau masih ragu bisa datang langsung ke Nava Green Plus. Mau ketemu request ketemu Dokter Intan bisa ya? Bisa. Oh, bisa.
mungkin ada nih, iya deh saya mau ketemu dokternya gitu aja deh. Bisa ya? Boleh, ada Oke. dokter Helena juga di Oke, belakang. pokoknya bisa semuanya. Bisa. Oke, terima kasih Tribuners. Itu Sama-sama. tadi obrolan singkat padat kita. Bagi teman-teman yang masih ragu untuk perawatan kecantikan atau mungkin yang masih ragu mau pakai skincare apa sih, bisa datang langsung ke Nava Green Plus. Kita buka dari pagi sampai malam ya, Dok? Sampai jam 6 untuk sementara. Jam ini. 6? Ya, Oke, dari jam 9 sampai jam 6. Pagi jam 9 sampai jam 6. Kecuali hari Minggu Kecuali hari Minggu. sampai jam 5. Minggu sampai jam 5. Baik, langsung ke Nava Green Plus. Kota Baru, tempatnya tepat di depan gereja Kota Baru. Iya. Baik, terima kasih Tribuners, semoga bermanfaat dan selamat sore.